Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, keesokan harinya, banyak orang berkumpul di Plaza Cianwood Mountain yang terbesar dan termewah. Bukan hanya para tetua dan murid Gunung Cianwood yang berkumpul di alun-alun, bahkan 8 kepala akademi dan tetua manajemen lainnya juga hadir. Apa yang akan terjadi, itu bisa dikatakan healing untuk mata. Bahkan jumlah karakter agung yang hadir di alun-alun, itu sudah cukup untuk memanjakan mata para murid Gunung Cianwood. Namun untuk semua karakter agung ini memiliki fokus pada satu orang, yaitu Qin Wentian. Qin Wentian telah tiba di alun-alun sangat awal. Dapat dikatakan bahwa dia telah tiba ketika langit masih gelap. Setelah dia tiba, dia berdiri di sana tanpa bergerak sepanjang waktu. Namun matanya bersinar karena kegembiraan. Qin Wentian ini sangat bersemangat. Dia sudah lama berada di pelatihan tertutup, karena dia ingin membuktikan dirinya. Dan sekarang, waktunya pun telah tiba. Dibandingkan dengan Qin Wentian, kedatangan Chu Feng relatif terlambat. Hanya ketika waktu yang ditentukan tiba, Chu Feng perlahan-lahan berjalan ke garis pandang kerumunan. Aku bahkan sudah berpikir, bahwa kamu tidak akan berani untuk datang, kata Qin Wentian. Tidak berani ya, hehehe, balas Chu Feng sambil tersenyum. Sebelumnya, Qin Lingyun juga memberitahuku hal yang sama denganmu. Akibatnya, dia meninggal, ucap Chu Feng. Kamu, seru Qin Wentian. Mendengar kata-kata itu, alis Qin Wentian berkerut ke bawah, dan pembuluh darahnya mulai menonjol ke depan. Terlepas dari apakah rumor bahwa Qin Lingyun adalah saudaranya benar atau salah, itu terbukti bahwa Qin Wentian sangat peduli padanya. Adapun alasan mengapa Chu Feng mengatakan hal seperti itu, niatnya yang sebenarnya juga sangat jelas. Dia berencana untuk menyerang Qin Wentian secara psikologis. Segera, Qin Wentian menunjuk Chu Feng dan berkata, Chu Feng, aku ingin melakukan pertempuran hidup dan mati denganmu. Apakah kamu berani menerimanya? Teriak Qin Wentian. Benar saja, amarahnya telah ditimbulkan oleh Chu Feng. Namun sebelum Chu Feng bisa menjawab, Du Gu Xingfeng dari platform menonton berbicara terlebih dahulu. Kamu tidak bisa, teriak Du Gu Xingfeng. Bahkan ekspresinya sangat serius. Dengan nada yang sangat serius, dia pun berkata, Qin Wentian, dengarkan baik-baik. Hari ini kamu dan Chu Feng hanya diizinkan untuk sparring, dan juga bertukar pemahaman. Maka dari itu, tak satu pun dari kamu diizinkan untuk saling membunuh. Tuan Kepala Akademi, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Namun meski begitu, aku mungkin juga akan berbicara jujur dengan kamu. Karena hari ini, salah satu dari kami harus ada yang mati. Dan di antara kami berdua, hanya satu yang akan tetap hidup. Maka dari itu, kamu tidak bisa menghentikan kami, kata Qin Wentian dengan arogan. Orang itu, dia benar-benar berani berbicara dengan kepala akademinya dengan cara seperti itu. Mendengar kata-kata itu, orang banyak mulai membicarakan hal ini dengan penuh semangat. Tak satu pun dari mereka yang menduga bahwa Qin Wentian akan menjadi sombong dan cukup berani untuk berbicara dengan kepala akademinya hingga sedemikian rupa. Qin Wentian dari sebelumnya tidak memiliki kesombongan seperti ini. Dia saat ini seperti orang yang sama sekali berbeda, dan seseorang yang tidak menempatkan siapapun di matanya. Chu Feng, apakah kamu berani atau tidak berani menerima tantanganku? Tanya Qin Wentian lagi. Hahaha. Tidak ada yang aku Chu Feng, untuk ditakuti. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu mencapai tujuanmu hari ini, kata Chu Feng sambil tersenyum. Hahaha, bocah, kamu benar-benar sombong. Aku tahu bahwa kultivasi kamu sangat lemah. Kamu hanya peringkat 6 Martial King. Satu-satunya alasan mengapa kamu berani bertindak sombong ini adalah, itu karena teknik formasi spiritual kamu. Aku juga tahu sedikit tentang teknik formasi spiritual. Namun meski begitu, aku bukan ahli di dalamnya. Dengan begitu, aku akan menggunakan titik lemah aku untuk melawan titik kuat kamu hari ini.
Aku akan memberi tahu kamu bahwa, bahkan ketika menggunakan hal yang aku paling tidak mahir, aku masih akan dapat mengalahkan kamu dalam apa yang kamu paling mahir, balat Qin Wentian. Setelah Qin Wentian berbicara, ia membalik telapak tangannya, dan persenjataan royal yang dikuasai muncul di tangannya. Hehehe, apakah ini yang kamu maksud dengan teknik formasi spiritual dengan melihat persenjataan kerajaan itu, ucap Chu Feng sambil tertawa. Bodoh, kamu adalah seorang spiritualis dunia jubah kerajaan, namun kamu bahkan tidak tahu tentang ini. Aku hanya menggunakan persenjataan kerajaan aku sebagai primer. Namun itu akan menjadi kekuatan spiritual yang akan aku gunakan dengannya, balas Qin Wentian. Saat Qin Wentian berbicara, kekuatan spiritual emas melonjak keluar dari tubuhnya, dan menutupi persenjataan kerajaan yang dikuasai di tangannya. Pada saat yang sama, tangannya yang lain mulai berubah dengan cepat ketika dia membentuk segel tangan. Dalam situasi seperti ini, kekuatan spiritual yang menutupi persenjataan kerajaannya mulai berubah. Dia telah berhasil menciptakan formasi spiritual. Benar saja, Qin Wentian menggunakan persenjataan kerajaan sebagai primer untuk teknik spiritualnya. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan bela diri, tapi dia telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk meningkatkan kekuatan persenjataan kerajaannya. Akibatnya, kekuatan bertarungnya juga meningkat. Dengarkan baik-baik. Teknik aku ini disebut teknik pengendalian senjata spiritual. Hanya mengandalkan teknik ini saja, aku akan mengalahkan kamu, kata Qin Wentian. Wush! Tepat pada saat ini, tubuh Chu Feng tiba-tiba bergerak. Seperti hantu, dia tiba di depan Qin Wentian. Dengan tendangan bangsal lokomotif yang indah, kakinya mendarat di Royal Wamen yang tertutup arwah Qin Wentian. Dentang! Persenjataan kerajaan ditendang terbang oleh Chu Feng. Teknik pengendalian senjata spiritual ya. Tapi sebelum itu, pertama-tama kamu harus belajar bagaimana mempertahankan senjatamu, cibiran Chu Feng. Hahaha. Mendengar kata-kata itu, orang banyak tertawa terbahak-bahak. Qin Wentian telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk mempersiapkan teknik ini. Namun dengan satu tendangan saja, itu dikalahkan oleh Chu Feng. Ini benar-benar sangat lucu, bahkan saking lucunya, sehingga orang banyak tidak dapat menahan tawa. Mencari kematian, teriak Qin Wentian. Qin Wentian menyadari bahwa teknik spiritualnya terlalu rendah jika dibandingkan dengan Chu Feng. Dengan demikian, dia tidak lagi repot dengan kata-kata berlebihan dan mulai mengaktifkan kekuatan bela dirinya, dan melepaskan peringkatnya di aura kaisar setengah bela diri. Dalam sekejap, kekuatan bela diri tingkat kaisar memenuhi udara, dan menciptakan banyak gelombang kejut yang menghantam Chu Feng. Benar saja, Qin Wentian ini sama sekali tidak lemah. Sementara ia adalah kaisar setengah marsial peringkat 1, Qin Wentian juga memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Dengan demikian, ia mampu bertarung melawan kaisar setengah bela diri peringkat 4 biasa. Yo, peringkat setengah kaisar bela diri, betapa kuatnya kamu, ucap Chu Feng yang berdiri di depan Qin Wentian. Meskipun gelombang kejut dan angin kencang dari kekuatan bela diri Qin Wentian membombardirnya, tapi mereka tidak dapat melukainya sedikit pun. Dan bahkan rambut Chu Feng tidak tergerak oleh gelombang kejut dan angin kencang itu. Itu adalah pembentukan spiritual. Lapisan pembentukan spiritual sedang melindungi Chu Feng. Secara alami, kekuatan bela diri belaka tidak akan bisa melukai Chu Feng. Lagi pula, teknik formasi spiritual Chu Feng telah mencapai tingkat penguasaan yang luar biasa, dan juga bisa dikatakan ajaib. Dasar arogans, ucap Qin Wentian sambil mengepalkan 5 jarinya menjadi kepalan tangan, dan menembakkan kepalan tinjunya itu ke arah Chu Feng. Meskipun serangan kepalan tangan ini tampak biasa, tapi itu mengandung kekuatan yang sangat besar, dan sebenarnya mampu membelah gunung dan membelah sungai. Kekuatan serangannya ini sangat menghancurkan. Namun Chu Feng tersenyum, itu ketika menghadapi serangan tinju yang menghancurkan. Tanpa menghindar, dia membiarkan serangan Qin Wentian datang ke arahnya. Bang! Tinju itu mendarat. Riak energi segera mulai menyapu lingkungan mereka.
Namun di tengah riak energi kekerasan ini, Chu Feng tidak rusak sedikit pun. Itu sebaliknya, Qin Wentian sendirilah yang terhempas beberapa meter jauhnya. Pada saat Qin Wentian berhasil menenangkan diri, banyak orang yang hadir terkejut. Itu karena, bagian kiri pakaian Qin Wentian telah hancur. Adapun lengan yang melekat pada kepalan yang dia gunakan untuk menyerang Chu Feng, tangan itu juga telah terputus, bahkan tulang putihnya yang menakutkan pun terlihat. Itu sudah jelas, bahwa Qin Wentian yang telah menyerang sebelumnya. Namun anehnya, mengapa dia yang menjadi orang yang terluka? Ini hanyalah sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh kerumunan, dan sesuatu yang mereka temukan itu tidak dapat dipercaya. Ini adalah teknik formasi spiritual refleksi kerusakan. Chu Feng telah pasti menggunakan teknik spiritual refleksi dunia kerusakan. Kalau tidak, ini tidak mungkin terjadi. Benar-benar brilian. Dia benar-benar menggunakan metode yang cerdik. Bahkan aku tidak bisa memperhatikan teknik spiritual refleksi dunia kerusakannya. Teknik spiritual anak ini benar-benar ilahi, dan bahkan benar-benar ajaib, seru kerumunan. Para spiritualis dunia tidak dapat menahan dirinya, dan mulai memuji Chu Feng. Dia tahu keberadaan teknik refleksi kerusakan spiritualis dunia. Namun meski begitu, mereka umumnya sangat mudah ditemukan. Untuk dapat menggunakannya tanpa jejak seperti yang dilakukan Chu Feng, hal itulah yang sangat jarang. Dengan demikian, dia benar-benar diyakinkan oleh kemampuan Chu Feng. Serangan kepalan tanganmu tadi bukanlah serangan kepalan tangan biasa. Namun sebaliknya, itu adalah semacam keterampilan bela diri. Selain itu adalah keterampilan bela diri tabu mortal yang lebih kuat. Kekuatannya bahkan sangat luar biasa. Qin Wentian, kamu sengaja menggunakan metode serangan biasa untuk menyembunyikan serangan kamu yang sebenarnya. Aku tahu bahwa kamu melakukannya dengan harapan membuat aku bertindak ceroboh, sehingga kamu bisa mengalahkan aku dengan satu pukulan. Tapi sangat disayangkan, kamu tidak tahu bahwa aku telah menempatkan teknik refleksi kerusakan dunia spiritual di tubuh aku, itu sebelum aku tiba di sini. Semakin kuat serangan kamu, maka akan semakin besar serangan balasannya. Jika kamu telah menyerang aku dengan hanya serangan kepalan tangan biasa sebelumnya, maka tidak hanya kamu akan mampu menembus teknik refleksi kerusakan dunia spiritual aku, tapi kamu juga tidak akan menerima cedera parah seperti itu. Namun sayangnya, kamu menganggap diri kamu itu sangat pintar, tetapi kepintaran kamu hanya berakhir menyebabkan kamu menyakiti diri sendiri, kata Chu Feng dengan nada yang sangat humoris. Setelah mengetahui kebenaran ini, Qin Wentian dengan marah berteriak. Tercela, kamu benar-benar tercela. Teriak Qin Wentian. Dia tahu bahwa dia sangat terhina kali ini. Dia telah memikirkan rencana untuk mendapatkan kemenangan. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa, dia akan menjadi orang yang dipermainkan. Selanjutnya, dia akhirnya melakukan apa yang diinginkan Chu Feng. Hahaha. Tiba-tiba saja, Qin Wentian tertawa terbahak-bahak. Tawanya sangat menusuk telinga dan aneh. Ini bukan lagi tawa kesombongan, tapi itu lebih seperti tawa panik dari seseorang yang menjadi gila. Chu Feng, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan menjadi pasangan yang cocok untuk aku? Sebelumnya, aku hanya bermain-main denganmu. Namun saat ini, aku akan memberi tahu kamu apa arti keputusasaan, ucap Qin Wentian. Tiba-tiba, Qin Wentian membuka lengannya. Pakaiannya yang hancur mulai berkibar dengan cepat. Bahkan rambut hitam panjangnya menari-nari di udara. Dengan dia sebagai pusatnya, angin kencang segera muncul. Namun dengan segera, kerumunan mulai memperhatikan bahwa rambut hitam Qin Wentian mulai menjadi merah. Semakin banyak rambutnya mulai berubah warna, dan rambut itu juga mulai tumbuh semakin merah. Hanya dalam waktu singkat, rambut hitamnya telah berubah menjadi rambut merah. Merah rambutnya bukan merah berapi-api. Itu sebaliknya, itu berwarna merah darah. Tampaknya sangat aneh dan juga menakutkan. Wush! Tiba-tiba saja, tubuh Qin Wentian bergerak. Dia berubah menjadi sinar merah, dan melonjak ke arah Chu Feng dengan kekuatan yang menindas dan menakutkan. Kecepatan Qin Wentian terlalu cepat. Karena dalam sekejap, dia telah tiba di depan Chu Feng.
Dia mendorong telapak tangannya, dan kekuatan bela diri yang keras ditembakkan ke arah Chu Feng. Dia berencana untuk menghancurkan Chu Feng sampai mati. Namun sayangnya, dia tidak tahu siapa itu Chu Feng. Chu Feng adalah seseorang yang telah memperoleh penguasaan absolut dalam teknik formasi spiritual. Selain itu, reaksinya dalam pertempuran juga sangat cepat. Menghadapi serangan frontal Qin Wentian, Chu Feng tidak memutuskan untuk bertahan terhadap serangan itu. Sebagai gantinya, ia melepaskan pembentukan formasi ofensif. Dan, boom, pembentukan spiritualnya itu muncul sebagai palu besar. Palu besar itu begitu besar, sehingga tampak seperti perisai karena benar-benar menutupi ruang di depan Chu Feng ketika berhasil memblokir serangan masuk Qin Wentian. Namun pembentukan spiritual Chu Feng sebenarnya adalah serangan, dan palu besar itu sebenarnya digunakan untuk menyerang. Memblokir serangan Qin Wentian hanyalah masalah sepele untuk palu besar itu. Tujuan sebenarnya yang dimiliki Chu Feng dalam menggunakan palu besar ini adalah, itu untuk menyerang Qin Wentian. Bakat yang tidak signifikan, ucap Qin Wentian. Namun meski begitu, Qin Wentian sendiri tidak lemah. Setelah warna rambutnya berubah, semua aspek kekuatannya juga telah meningkat. Terlepas dari apakah itu kecepatannya, kekuatannya, atau bahkan kemampuan mentalnya, mereka semua telah meningkat berkali-kali lipat dibandingkan sebelumnya. Pada saat ini, dia telah menentukan bahwa pembentukan spiritual palu besar Chu Feng bukanlah sesuatu yang bisa dipandang rendah. Dengan demikian, dia tidak menghadapinya secara langsung, dan sebagai gantinya menggunakan keterampilan bela diri gerakan untuk menghindarinya. Tidak hanya dia menghindari palu besar Chu Feng, dia juga memanfaatkan kesempatan untuk tiba di belakang Chu Feng dalam sekejap. Dia berencana untuk meluncurkan serangan mendadak pada Chu Feng dari belakang. Tapi sayangnya, reaksi Chu Feng benar-benar terlalu kuat. Bahkan jika Chu Feng menutup matanya, dia masih bisa melihat setiap tindakan Qin Wentian. Serangan mendadak seperti yang digunakan Qin Wentian ini, itu tidak akan bisa melukai Chu Feng sedikit pun. Tepat pada saat Qin Wentian hendak mendekati Chu Feng tiba-tiba berbalik dan menghindari serangan Qin Wentian. Pada saat yang sama dia menghindari serangan itu, dia mengepalkan tangannya, dan tombak pembentukan spiritual muncul di dalamnya. Menunjuk tombak itu ke arah tenggorokan Qin Wentian, Chu Feng mendorongnya ke depan. Hancurkan! Serangan ini datang terlalu tiba-tiba. Qin Wentian tidak dapat bersembunyi ataupun menghindari tombak Chu Feng. Dengan demikian, dia hanya bisa bertemu secara langsung dan mencoba memecahkannya. Dia meraih tombak yang masuk dengan tangannya, dan mulai menanamkan kekuatan bela diri ke dalamnya untuk mengaktifkan keterampilan bela diri. Bang! Tombak Chu Feng hancur oleh Qin Wentian. Namun pada saat tombak spiritual itu hancur, sebuah belati muncul di tangan Chu Feng. Dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari sebelumnya, dia mendorong belatu itu ke arah Qin Wentian sekali lagi. Kamu berani melanjutkan serangan kamu? Apakah kamu tidak takut bahwa aku akan menghancurkan tanganmu? Ucap Qin Wentian. Kilatan kedinginan bersinar melalui mata Qin Wentian. Dia membentuk cakar dengan tangannya, dan meraih ke arah Chu Feng. Kali ini, apa yang dia rencanakan untuk diambil bukanlah belatinya, tetapi tangan Chu Feng. Dia berencana untuk menghancurkan tangan Chu Feng di depan semua orang ini, itu untuk membalas penghinaan yang dia terima sebelumnya. Wush! Namun tepat pada saat ketika tangan cakar Qin Wentian digerakkan oleh belati Chu Feng dan hendak meraih tangan Chu Feng, langkah kaki Chu Feng tiba-tiba bergerak, dan seluruh tubuhnya bergeser ke belakang. Pada saat yang sama, belati di tangannya berubah menjadi sinar cahaya, dan kemudian ditembakkan ke arah dantian Qin Wentian seperti panah. Sial! Seru Qin Wentian. Dalam sekejap, Chu Feng telah menyerang dengan perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Chu Feng tahu betul kapan dia harus maju, dan kapan harus mundur. Meskipun Qin Wentian berhasil bereaksi, tapi reaksinya terlalu lambat. Cerot, darah merah mengalir dari langit. Belati spiritual Chu Feng telah menusuk ke tubuh Qin Wentian. Meskipun Qin Wentian berhasil mencegah dantiannya agar tidak ditikam, tapi dia masih terluka oleh Chu Feng. Lubang besar telah menembus pinggangnya.
Qin Wentian sebenarnya terluka lagi. Teknik yang luar biasa. Chu Feng ini telah menghitung dengan sempurna semua serangan dan pertahanannya. Tapi pertarungan antar jenius ini telah berubah dengan cepat. Bagaimana mungkin Chu Feng ini bisa memikirkan semua ini dalam waktu yang singkat? Itu sebabnya, anak ini adalah karakter tingkat iblis sejati, seru kerumunan. Pertarungan antara Chu Feng dan Qin Wentian hanya berlangsung sesaat. Selain itu, murid biasa tidak dapat melihat apapun sama sekali. Mereka hanya berhasil menemukan bahwa Qin Wentian terluka. Namun bagi para ahli sejati yang hadir, mereka dapat melihat pertempuran dengan sangat jelas. Qin Wentian ini tidak lemah. Dapat dikatakan bahwa kekuatan bertarungnya sama sekali tidak kalah dengan Chu Feng. Namun dalam waktu yang singkat, dia telah terluka oleh Chu Feng. Dia tidak dikalahkan oleh Chu Feng dalam hal kekuatan pertempuran. Namun sebaliknya, dia telah dikalahkan dalam hal kecerdikannya. Kecerdasan pertempuran Chu Feng bisa dilihat dari grafiknya. Dia telah berhasil menghitung setiap serangan, pertahanan, menghindar, mundur, dan bahkan tubuh mana yang berputar, lalu langkah apa yang harus dia gunakan. Dengan setiap gerakan, dia sudah memikirkan tentang apa gerakan selanjutnya. Kemampuan perhitungan Chu Feng ini, itu adalah sesuatu yang bahkan semua kepala akademi yang hadir menemukan diri mereka lebih rendah. Mereka hanya berhasil melihat melalui gerakan dan serangan Chu Feng, karena mereka memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Jika mereka pada tingkat kultivasi yang sama dengan Chu Feng, maka kemungkinannya mereka tidak akan cocok untuknya. Qin Wentian, aku akhirnya mengerti apa yang kamu maksud dengan putus asa. Memang benar, kamu telah memberi aku keputusasaan yang besar. Aku merasa sangat putus asa pada betapa lemahnya kamu. Ucap Chu Feng sambil menatap Qin Wentian dengan senyum berseri-seri. Itu seolah-olah dia sedang melihat lelucon. Chu Feng mengakui bahwa Qin Wentian sangat kuat, bahkan cukup kuat untuk dapat mengalahkan Ni Wan Er dan Ni Si Er. Tapi sayangnya, lawannya saat ini adalah Chu Feng. Karena di depan Chu Feng, tidak peduli seberapa kuat Qin Wentian ini, dia masihlah lemah. Di antara orang-orang dari kultivasi yang sama, itu belum ada orang yang mampu menyamai Chu Feng. Kamu, seru Qin Wentian. Mendengar kata-kata itu, pembuluh darah Qin Wentian mulai membuncit dengan kemarahan, dan kulitnya berubah menjadi merah pekat. Hahaha. Adapun Chu Feng, senyum di wajahnya tumbuh lebih padat dan dipenuhi dengan ejekan. Meraung. Tiba-tiba, Qin Wentian memandang ke arah langit dan meraung. Tiba-tiba juga, gas merah tua benar-benar mulai memancarkan dari dalam dirinya. Dalam sekejap, gas merah sepenuhnya menenggelamkan Chu Feng. Gas itu bukanlah gas biasa, itu sebenarnya ada benda yang bergerak di dalamnya, benda-benda itu adalah mayat. Jumlah mayat itu begitu besar, sehingga jumlahnya mencapai jutaan. Orang-orang itu berjuang, menjerit, dan berteriak dengan sedih. Dengan perubahan semacam ini, aura besar mulai memancar dari tubuh Qin Wentian. Pada saat ini, kekuatan pertempuran Qin Wentian tidak lagi dari peringkat biasa kaisar setengah marsial. Sebagai gantinya, dia jauh lebih dekat dengan peringkat dari half martial emperor setengah puncak. Ini adalah teknik iblis. Qin Wentian benar-benar berlatih teknik iblis. Brother Dugu, tepatnya di mana muridmu ini menjalani pelatihan tertutup selama beberapa tahun terakhir ini. Tekniknya ini, itu sepertinya bukan sesuatu yang bisa dipelajari seseorang hanya dengan pelatihan tertutup. Kepala Akademi The 10,000 Flowers Garden bertanya secara emosional. Teknik iblis haus darah, siluet merah itu adalah makhluk hidup yang nyata, dan mereka adalah makhluk yang telah dia bunuh dan segel di dalam tubuhnya. Mereka adalah apa yang memberinya kekuatan besar saat ini. Ini adalah teknik iblis yang hanya bisa dilatih dengan membunuh orang lain. Jika dia membunuh orang jahat, maka itu akan baik-baik saja. Namun meski begitu, orang yang dia bunuh berjumlah beberapa juta. Bagaimana mungkin mereka semua bisa jahat? Dia pasti telah dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah. Untuk meningkatkan kekuatannya, dia telah mengambil jutaan nyawa tak berdosa. Betapa besarnya kejahatan ini, kata Kepala Akademus Sword Crafting Villa.
Dia memiliki ekspresi kebencian di seluruh wajahnya. Apa yang disebut teknik iblis bukanlah teknik bela diri yang lurus. Secara umum, mereka mengandalkan cara jahat untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Pada saat ini, teknik yang dilepaskan Qin Wentian adalah pola dasar teknik iblis yang membunuh makhluk hidup. Itu adalah teknik yang mengandalkan kehidupan orang-orang yang dibunuh pengguna, untuk meningkatkan kekuatan si pengguna. Ini adalah metode tercepat untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Namun sayangnya, itu juga salah satu metode yang paling tidak bermoral, dan metode yang dibenci orang-orang di dunia. Dan di sini aku bertanya-tanya, bagaimana Qin Wentian dengan bakatnya ini, mampu menjadi kaisar marsial setengah peringkat 1 dalam waktu sesingkat itu. Ternyata dia benar-benar telah berlatih teknik iblis yang menakutkan. Ni Wan Er dan Ni Si Er tidak dapat menahan diri, dan mulai mengutuk Qin Wentian juga. Kepala Akademi Dugu, seperti yang aku lihat, sepertinya tidak perlu melanjutkan pertandingan ini. Seorang murid seperti dia harus dieksekusi. Selain itu, dia hanya akan membahayakan orang-orang di masa depan, kata Master Aliansi Spiritualis Dunia. Kepala Akademi Dugu, jika kamu tidak dapat membunuhnya sendiri, maka aku akan membantu kamu, kata Kepala Akademi Kuil Jade Water. Tidak, aku ingin terus menonton mereka, kata Dugu Xingfeng. Menonton apa? Mungkinkah kamu berpikir seorang murid seperti dia masih layak mendapatkan perlindungan kamu? Kepala Akademi 8 Desolate Mountain Ranges bertanya. Semuanya, tolong yakinlah. Aku, Dugu Xingfeng, bukan seseorang yang tidak memiliki akal sehat. Qin Wentian ini memang telah melakukan dosa terbesar kultivator bela diri. Bahkan tanpa kalian semua menyarankan ini padaku, aku masih tidak akan melepaskannya begitu saja. Namun sebelum itu, aku ingin melihat apakah Chu Feng dapat menangani Qin Wentian yang telah melepaskan teknik iblisnya ini atau tidak, kata Dugu Xingfeng sambil menatap Chu Feng. Ini, seru mereka semua. Mendengar apa yang dikatakan Dugu Xingfeng, kerumunan semua mengalihkan pandangan mereka kepada Chu Feng. Pada saat tatapan mereka mendarat di Chu Feng, semua ekspresi mereka berubah menjadi sangat mengejutkan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.